Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo sahabat Soib sekalian. Pada kesempatan kali ini kita berada di pertemuan pekanan Soib, atau dulu namanya kajian pekanan, sekarang diganti menjadi kelas pekanan ya kalau tidak salah ya. Kali ini saya diminta oleh teman-teman My Sohib untuk membawakan materi teknik menjual tanpa penolakan bab 2. Nah, karena bab satunya sudah kita bahas 2 bulan yang lalu kali ya di Laksmi Muslimah milik dari Mas Irhamadi Pratama. Dan di kesempatan kali ini kita pertemuannya online dikarenakan negara kita dan tepatnya di kota Surabaya termasuk zona merah penyebaran virus corona atau COVID-19. Di sini adalah bentuk istiqomahnya kita untuk berbagi kepada umat, berbagi kepada mysohib sekalian, bahwasanya dalam kondisi seberat apapun dakwah tetap harus jalan. Materi biasanya kita berikan tetap kita berikan. Berapapun teman-teman yang mengikuti materi kali ini, kita akan terus jalan. Karena sebagai bentuk kami dari sohib, bahwasanya inilah ikhtiar kita untuk benar-benar ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin kontribusi terbaik kepada umat. Insya Allah demikian. Dan mudah-mudahan mari kita terus senantiasa zikrullah, meningkatkan keimanan kepada Allah, juga kita senantiasa berlindung terhadap apa-apa yang menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Dan kita berlindung, semoga mudah-mudahan kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dimanapun mysohib berada, dan segenap panitia dan segenap ustadz kita diberikan Allah perlindungan, diberikan Allah kesehatan, dan mudah-mudahan estafet dakwah ini terus bisa berjalan, dan sehingga kelak kita bisa mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana keindahan itu ketika menaungi seluruh negeri kaum muslimin pada eranya, insya Allah. Baik sahabat sekalian, karena sekarang online dan online-nya adalah di rumah saya sendiri, di kediaman saya sendiri, dan tanpa ada MC, tanpa ada moderator, nanti ini akan langsung teman-teman ya bisa lihat di channel YouTube mysohib untuk meminimalkan bertemu dengan orang-orang. Oh, sebelum dimulai, ini keren juga ya kaos saya ini, tulisannya laki-laki muslim nganggur. Malu dong sama Allah. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang laki muslim nganggur. Apapun yang terjadi kita harus berkarya, kita harus menghasilkan, kita harus terus bersedekah, kita harus terus berinfak, kita harus terus menafkahi keluarga. Pesan moral ya. Baik, kita akan mulai teman-teman. Di bagian pertama 2 bulan lalu saya sudah membahas bahwa bisa jadi orang menolak itu ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang paling urgent adalah sebenarnya penolakan itu datang karena diri kita sudah merasa tertolak itu dulu. Kadang-kadang belum benar-benar orang itu menolak, tapi kita sendiri sudah ragu terhadap produk kita. Kita sudah ragu terhadap penawaran kita. Kita sudah sendiri ragu terhadap apa yang akan kita tawarkan kepada orang lain. Dan kadang-kadang itu apapun yang kita takutkan, 90% ketakutan kita itu tidak terjadi, dan 10%-nya terjadi tidak semenakutkan apa yang kita takutkan. Jadi untuk teman-teman yang takut untuk target besar, sesungguhnya target besar itu jadi ringan dan sangat kecil. Saya mau cerita kapan hari saya jualan daster secara online. Jualan daster secara online dalam 4 hari. Alhamdulillah atas izin Allah tentunya.
laku 100 juta. Ya. Itu sungguh sangat sangat keren banget, sehingga ketika dalam wabah seperti ini, insya Allah sudah bisa kita berdiam diri di rumah, sudah bisa save, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu caranya, tahu tekniknya. Tentu omset ya, tentu omset. Dan itu tentu hanya sekali kemarin ya, dalam 4 hari prosesnya, 4 hari proses untuk memikirkan bagaimana caranya. 1 hari itu menawarkannya, dalam pada 1 hari itu menawarkan ke banyak orang. Akhirnya yang closing ada 5 orang closing, yang masing-masing orang beli senilai 20 jutaan. Jadi totalnya ada 20 juta, ada 100 juta untuk omset. Ya, tentu kalau daster marginnya tipis, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah apapun yang kita tawarkan, termasuk saya tadi nawarin daster, mau keripik, mau perumahan, mau produk biasa, murah, elit, mahal, apapun itu, kalau teman-teman tahu tekniknya, insya Allah jualnya jadi gampang. Nah, daster aja orang sampai rela berbondong-bondong beli sebanyak 20 juta, itu kan luar biasa, pasti ada teknik-teknik tertentu, ya kan? Nah, kesempatan kali ini saya nge-share itu. Oke, yang pertama di pertemuan kedua saya mau membahas bahwasanya teman-teman harus paham bahwa setiap manusia itu punya reaksi terhadap sesuatu, ya, termasuk adalah reaksi dalam melawan tekanan. Jadi kalau orang itu semakin ditekan, semakin ditawarin, kadang-kadang malah orang itu semakin menolak gitu. Kayak misalnya bola ditaruh di air yang berisi di bak mandi berisi air, bolanya kita tekan, semakin kita tekan maka bola itu semakin memantul. Ya, itu ada kayak gitu. Nah, dalam jualan juga kayak gitu. Semakin kita maksa, semakin kita ngejar-ngejar calon pembeli, orang itu akan semakin kabur. Maka itu yang perlu dikenali. Jadi yang pertama, untuk melawan tekanan, dalam kondisi melawan tekanan, yang pertama prinsipnya, tak seorang pun senang saat menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan terhadap keuntungan orang lain. Itu yang orang nggak suka. Jadi misalnya teman-teman aja, misalnya ada orang yang bersahabat sama teman-teman, orangnya baik, deket-deket sama teman-teman, ujung-ujungnya ternyata orang itu ada maunya, pasti teman-teman nggak suka. Bener nggak? Sama dengan kita gitu. Sama kita ke pelanggan, kalau pelanggan itu merasa kita itu hanya sebagai seorang penjual yang ada maunya, pasti dia kan sudah menolak, sudah melawan gitu, sudah melawan banget. Yang kedua adalah saat orang merasa ditekan untuk mengambil keputusan pembelian, maka akan terjadi perlawanan balik. Ya, semakin kita tekan, semakin kita dikte, orang semakin nggak mau. Jadi ada tekniknya, termasuk merubah bahasa, lebih halus, lebih bersahabat, lebih yang kalimat itu tidak menjadikan orang itu walah gitu, ya, nggak bikin orang sebel, ya. Terus orang itu bakal menarik diri. Kalau sudah menarik diri, orang tidak akan mau lagi bertemu, itu gak enak banget. Yang keempat, karena penjualnya ketus, penjualnya kasar, terus habis itu bangun hubungan bahwa sejak awal ketahuan bangun hubungannya hanya karena mau jualan gitu. Oke. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, caranya adalah agar kita ini nggak ditolak, apapun yang kita jual sama orang itu adalah yang pertama, teman-teman harus simak keberatan orangnya. Itu yang paling penting. Jadi ketika menawarkan apapun, simak keberatan orangnya. Contoh langsung ya. Saya kemarin jualan daster, orang itu wajib order 20 juta. Singkat cerita adalah ini B2B. Saya punya daster, saya distributor daster, dan nanti Jabri aku nggak lagi jualan di sini, aku lagi ngasih materi, maka mereknya nggak sebut ya. Aku distributor daster,
Habis itu aku nyari agen, per agen itu harus bayar 20 juta. 20 juta itu dapat 118 piece. Berarti per piece-nya itu harganya adalah 100 169.000. Ya, 169 harga jualnya 249.000. Nah, keberatan-keberatan itu harus saya simak, karena kalau nggak saya simak mereka nggak akan mau. Nah, teman-teman, ini sudah terdengar azan, kita pause dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya pasca sholat isya, karena ini saya rekamnya ba'da maghrib, habis itu kita premierkan nanti di YouTube. Yang pertama, simak keberatannya, nanti akan kita ulas lagi. Terima kasih teman-teman. Baik, alhamdulillah sudah selesai menunaikan ibadah sholat isya. Kita lanjutkan lagi. Saya tadi sampai di cerita jualan daster ya. Jadi saya jualan daster. Dalam 4 hari saya merancang. Habis itu dalam 1 hari saya menawarkan ke banyak orang. Pada hari itu juga ada 5 orang yang beli. 5 orang ini yang berhasil tidak menolak saya gitu. Tidak menolak saya tanpa beratan. Pada hari itu juga langsung transfer sebesar 20 juta per orang. Nah, itu adalah yang pertama, teman-teman harus simak keberatannya calon pembeli. Jadi kalau teman-teman sedang menawarkan sesuatu, orang lain pasti punya keberatan dong, pasti itu. Dan kalaupun nggak punya keberatan, ya mungkin sudah sangat mengenal track record Anda, tapi kalau belum pasti punya keberatan. Nah, apalagi di saya orang B2B, orang transaksi sama saya itu untuk dijual lagi. Jadi saya distributor, saya rekrut agen. Nah, agen ini keberatannya banyak ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mengerti konten dan konteks keberatannya. Yang pertama, para calon agen saya yang 5 itu ini keberatannya adalah mereka masih gagap jual online. Nah, mereka ada pertanyaan, apakah nanti saya didampingi untuk menjualnya? Itu pertanyaannya mereka. Dan saya tanya yang dimaksud itu konteksnya saya tanya lagi, yang dimaksud mendampingi itu seperti apa? Dan rata-rata menjawab, kami tidak bisa website, apakah diajari websitenya? Gitu. Saya jawab, ya websitenya sudah siap, tinggal copy paste. Yang kedua, cara jualannya di mana? Saya jawab di Facebook Ads. Saya belum bisa Facebook Ads, apakah diajari? Ya, bukan hanya diajari, tapi copy paste. Jadi cara yang sudah kita lakukan, yang sudah berhasil winning, dan kita sudah berhasil menjual 28.000 piece. Nah, jadi 28.000 piece itu cukup cepat banget, dalam waktu 3 bulan, 28.000 piece. Dan itu buat portofolio kita ceritakan, dan teman-teman yang jadi agen nggak perlu mengulanginya dari awal, langsung kita kopikan, karena kita sudah capek meladeni retail, gitu, udah capek. Bayangkan kalau 28.000 itu dalam 3 bulan, 1 bulannya berarti ada orderan berapa? 28 bagi 3, 9.000, ada 9.000 orderan, dan ngurusi 9.000 orderan per bulan berarti bagi 30, berarti per hari ada berapa? 9.000 bagi 30. Ya ada 300-an ya, 300-an orderan lah gitu. Nah, kami merasa lebih baik ngurusin agen gitu. Jadi biar biar ada sharing profit, ada sharing kebermanfaat, dan ada sharing keberkahan gitulah kira-kira. Nah, jadi agen kita kopikan websitenya, kita kopikan Facebook Ads-nya, terus ada keberatan lagi gitu. Keberatannya adalah kira-kira itu butuh budget Facebook Ads berapa gitu. Karena ini kan cuma buat ngambil dasternya gitu. Nah, saya sudah praktisi Facebook Ads, saya sudah biasa main Facebook Ads, saya jawab di Facebook Ads itu make dulu baru bayar gitu. Sediakan aja budget 2-3 juta. Nanti setelah itu dipakai, kan kita sudah winning. Nah, kita sudah insya Allah sudah laku dengan cara-cara kita lakukan, teman-teman tinggal copy paste sudah laku. Nah, setelah ngiklan pasti ada pembelian, itu dapat omset, dapat profit, bisa dimasukkan lagi buat budget iklan.
Itu putar terus. Cara mainnya seperti itu. Jadi budgetnya cukup sediakan 2 sampai 3 juta aja. Nah, itu kayak gitu. Jadi memahami konten sama konteks. Jadi benar-benar simak keberatannya, penuhi keberatannya. Kalau sudah dipenuhi, pasti orang itu bakal mau banget gitu untuk order, mau banget untuk beli. Akhirnya dari 5 orang ini berbondong-bondong buat beli, gitu, buat beli. Akhirnya eh, apa namanya, mau beli. Itu yang pertama. Jadi teman-teman sebagai orang yang eh, penjual yang tidak ingin ditolak adalah teman-teman harus benar-benar menyimak secara detail tentang keberatan orang yang mau beli. Benar-benar deh. Jadi kalau misalnya orang itu keberatan A, penuhi dengan A, keberatan B, penuhi dengan B, keberatan C, penuhi dengan C. Kalau kita sudah penuhi semua keberatannya, orang pasti akan mau beli. Itu poinnya. Yang kedua adalah kalau memang orang itu sudah nolak gitu, maka ini teknik sangat klasik, sangat dasar, yaitu ubah no menjadi tidak. Jadi ubah tidak menjadi iya. Ya. Jadi salah satunya adalah mengulangi. Jadi mengulangi keberatannya. Mengurangi keberatannya, lalu kita kunci dengan layanan kita. Contoh gini, oh enggak jadi deh karena masih disuruh nyisihin lagi budget iklan 2 sampai 3 juta, berarti modalnya harus 23 juta gitu kan, keberatan. Nah, itu saya harus mengulangi kalimatnya. Oh iya, berarti masih berat ya nambah 3 juta untuk biaya iklan sendiri. Nah, gitu. Coba dipikirkan kalau seandainya gitu Anda harus melakukan riset sendiri, berjuang bikin website sendiri, berjuang cari winning campaign sendiri, berjuang untuk memetakan kondisi market sendiri. Kira-kira berapa biaya yang harus Anda keluarkan? Apakah 3 juta cukup ataukah malah berlipat-lipat lebih banyak daripada 3 juta? Nah, itu akhirnya orang berpikir, oh ya juga gitu. Jadi budget iklan 3 juta, setor iklan ke Facebook, habis itu iklannya jalan, ada penjualan dapat untung bisa buat iklan, buat lagi itu terus digulung terus sampai untungnya membesar. Jadi saya aliran organik, saya jelaskan bla 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 gitu. Akhirnya orangnya berpikir, oh iya juga ya. Jadi dengan mengulangi keberatannya dia, lalu kita kunci dengan layanan kita, orang itu akan merasa disimak lebih dalam, dimengerti lah gitu. Wah, Mas ini ngerti banget deh tentang aku. Mas ini ngerti banget deh. Mas ini benar-benar perhatian banget. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi yang kedua ini harus teman-teman benar-benar lakukan. Jadi yang pertama adalah simak keberatannya, yang kedua ubah keberatan menjadi ya. Ubah penolakan tadi menjadi ya. Caranya adalah ulangi kata-kata keberatannya lalu kunci dengan solusi yang teman-teman beri. Lalu yang nomor 3 adalah klarifikasi maksud. Nah, contoh kayak saya tadi adalah yang Anda maksud dengan didampingi itu seperti apa gitu. Karena jangan sampai kita memaksakan kehendak, menjanjikan banyak hal kepada konsumen, ternyata kita nggak mampu untuk handle itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau lanjutkan lagi. Setelah dapat 5 orang ini produknya sudah saya orderkan gitu ya, lagi perjalanan dari tempat saya ke tempatnya mereka, lagi perjalanan mereka sudah saya ajari caranya, sudah ada 2 orang itu yang sudah closing. Nah, karena ada 2 orang sudah closing ini, saya coba screenshot, saya coba posting di Facebook saya, ternyata viral banget, ada 500 komen orang untuk ikut join. Dari 500 orang itu ternyata yang siap store 20 juta itu ada 7 orang. 7 orang akhirnya saya sortir, saya cuma milih 5 orang, saya pilih akhirnya store. Dapat lagi. Jadi dapat 100 juta lagi. Jadi totalnya dalam 5 hari dapat 200 juta. Nah, tapi luar biasanya orang sudah store, pusat saya di Jogja. Ada desas-desus akan ada lockdown gitu. Jadi garment kita, lalu habis itu stok yang ada dan sebagainya itu jadi masalah gitu. Karena ada masalah ini, ya
itu akhirnya saya cancel semua uang yang orang-orang itu transfer. Akhirnya saya kembalikan lagi untuk yang kloter kedua, yang 100 juta kedua saya kembalikan lagi. Kenapa? Karena poinnya yang setelah tadi kalau sudah bisa nyimak orang yang ragu, bisa mengubah orang yang ragu jadi ya. Yang ketiga bisa klarifikasi maksud, teman-teman akan bisa jualan. Nah, yang keempat ini adalah teman-teman harus bisa jualan terus. Nah, caranya bisa jualan terus adalah teman-teman harus bisa menjadi orang yang trusted, ya, very very trusted. Jadi benar-benar sangat dipercaya. Kalau levelnya Nabi Muhammad SAW adalah beliau orang al-amin, orang yang bisa dipercaya. Maka saya daripada nanti ada stok bermasalah di kemudian hari, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka 100 juta saya kembalikan lagi ke orang-orang. Percaya atau tidak, setelah saya kembalikan itu, 5 orang ini statementnya seperti ini. Mas, kalau ada peluang lagi, tolong kami dikabari ya. Mas, kalau lockdown ini udah selesai, yang di area Jogja, tolong dikabari ya. Mas, kalau misalnya Mas ada tawaran yang bagus-bagus lagi, tolong kami dikabari ya. Gitu. Padahal yang kloter 2 ini belum terbukti mereka berhasil menjual, layanan saya belum terbukti bagi mereka, baru terbukti di grup 1 aja. Tapi mereka sudah seperti itu. Kenapa? Karena saya mampu menjadi penjual yang sangat keras terhadap uang. Jadi saya menjadi penjual yang tidak fokus di uang, tapi fokus bantu orang lain. Jadi krusialnya di produk saya yang dasar tadi adalah B2B, business to business. Kalau business to business adalah bagaimana menjadikan relasi bisnis kita ini juga untung. Itu doang poinnya. Jadi kalau saya untung sedikit gak ada masalah, yang penting mereka untung banyak. Jadi kalau jualan daster saya itu para agen itu dapat margin antara 65.000 sampai 100.000 per daster. Jadi tergantung agennya mampu menjual berapa. Jadi kita ada harga standar, boleh di atas standar, tidak boleh di bawah standar. Kalau seperti itu. Dan kalau sudah jadi orang trusted tadi, enak itu. Mau jual apapun, teman-teman akan bisa gitu. Oke, tunggu saya akan baca materi sebentar, nanti akan saya sampaikan lanjutannya. Jadi yang pertama, simak keberatannya, yang kedua ubah keberatan menjadi iya, yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga klarifikasi maksud, yang keempat jadilah orang yang trust, yang kelima adalah teman-teman stop jadi seorang penjual. Nah, ini yang menarik. Kalau teman-teman mau penjualannya meningkat, penjualannya banyak, saya sarankan stop jadi seorang penjual. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang atau pembeli itu tidak suka dijuali. Itu pada dasarnya. Nah, apalagi orang di Indonesia, saya tidak tahu persisnya, tapi yang saya terima adalah 80% orang melakukan pembelian itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan logika. Jadi nggak logis. Hari ini lagi musim corona, buy clean, harganya naik nggak karuan, tetap kebeli. Gitu. Hari ini termometer yang ditembakkan di kepala itu harga normalnya 80.000 sampai 100.000 sekian. Hari ini dijual 1.500.000. Orang logikanya udah nggak main gitu. Karena parno, karena takut beli terus gitu. Tapi bagi saya tidak mau memanfaatkan situasi seperti itu. Karena saya orang yang humanis, ya, yang sangat peduli terhadap kemanusiaan, saya peduli terhadap umat, saya peduli kepada orang lain. Ya saya tidak akan melakukan itu. Malah saya sarankan bagi teman-teman, ya kalau mau jualannya lagi yang nomor 5 nih malah. Jadi level di atasnya trust. Level di atas trust adalah stop jadi seorang penjual. Nah langsung gimana kalau nggak jualan? Yaitu naikkan derajat Anda menjadi seorang konsultan. Jadi kalau ada jualan properti, ya Anda naikkan level Anda jadi konsultan properti.
Jadi sharing-sharing cara bagaimana memilih properti syariah yang benar, sharing memilih rumah yang sesuai dengan kondisi, sharing bagaimana memilih developer yang benar, memilih sales yang benar, gitu-gitulah. Nah, kalau sudah dipercaya sama orang, Anda bukan penjual, malah orang itu minta belinya di Anda. Kurang lebih seperti itu. Nah, posisi saya seperti itu. Jadi saya ngetes produknya laris, saya kasih ke agen. Saya tidak akan buka agen kalau produk saya nggak laris. Di masa lalu, saya pernah bersalah banget. Saya punya produk yang belum laris, saya langsung rekrut agen. Akibatnya adalah agennya nggak keurus, produknya nggak jalan. Akhirnya nggak balik juga. Nah, sejak saat itu saya tobat. Sejak saat itu saya stop jualan. Akhirnya saya naikkan diri jadi konsultan. Saya praktek dulu sampai habis, sampai akhirnya bisa terbukti laris, baru saya agenkan. Itu polanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah menguasai ini, teman-teman pasti penjualannya akan naik, teman-teman akan jual apapun bisa keterima, jual apapun tidak akan tertolak. Laki-laki jualan skincare gak ada masalah, jualan daster, saya laki-laki berewokan jual daster gak ada masalah, orang mau juga ikut beli gitu. Kita jual jilbab juga mungkin laku-laku juga gitu. Banyak teman saya jual jilbab gitu, laki-laki. Jadi kalau sudah fase di konsultan, apapun yang dijual pasti akan mau gitu. Jadi bukan harus jadi konsultan ya, tapi teman-teman harus mengerti secara detail tentang apa yang dijual beserta turunan-turunannya. Sehingga orang tanya, orang konsultasi ke teman-teman itu enak banget. Enak banget. Jadi kalau ngomongin bisnis misalnya, ngomongin properti. Bagi teman-teman properti syariah, nih kalau ingin laris ya, sediakan aja teman-teman cari lahan yang misalnya lahan itu besarannya ada 5 hektar gitu. Di 5 hektar itu teman-teman bangun masjid, yang dimana masjid itu teman-teman harus berhasil memakmurkan seperti masjid-masjid yang telah makmur, misalnya Masjid Namira di Lamongan, misalnya Masjid Jogokarian di Jogja. Nah, teman-teman makmurkan itu saja. Jadi misalnya teman-teman ada 5 hektar, teman-teman bangun masjid ukuran misalnya 1000 meter gitu. Nah, dari 1000 meter itu kan masih ada sisa sekian banyak tanah-tanah di sekelilingnya, makmurkan masjidnya dulu. Setelah makmurkan masjidnya, kanan kirinya itu bangun perumahan gitu. Dan teman-teman edukasi bahwa beli perumahannya itu bukan beli rumahnya, tapi teman-teman jual lingkungannya yang sudah terkondisikan dengan masjid yang benar-benar makmur. Nah, dengan demikian teman-teman akan jauh lebih gampang jual rumahnya. Nah, kalau teman-teman nggak punya kayak gitu, nggak bisa memenuhi, jadi seorang konsultan yang memenuhi kondisi market teman-teman, menciptakan lingkungan yang solid, teman-teman akan bingung gitu. Contoh, hari ini ada corona, teman-teman properti syariah yang andalannya adalah dengan gathering, dari gathering itu booking fee, dari booking fee diajak tinjauan lokasi, habis itu bayar DP dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kan hari ini gathering, bingung ya, udah nggak ada gathering. Nah, ya gitu, itu berarti masih fase penjual. Jadi kalau fase konsultan itu sudah menyiapkan dulu beberapa step dulu di belakangnya, sehingga ketika ketika nembak ke market itu sudah tidak lagi levelnya seorang penjual. Karena pada dasarnya orang tidak suka dijuali, tapi orang suka diberi ilmu, orang suka di-sharingin, orang suka diceritain, orang suka dapat kabar gembira, orang suka dapat kabar bahagia. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kita suka dapat kabar kalau kelak umatnya Nabi di surga bisa menyaksikan air-air yang mengalir gitu, dapat istana ketika melakukan ibadah A, B, C dan sebagainya, itu kan suka. Nah, bagaimana dengan seorang yang mau beli? Kalau teman-teman bisa memberikan itu, mentransfer nilai-nilai, cerita-cerita gitu, yang layaknya teman-teman mengkonsultasi orang lain dan orang itu merasa harapannya terpenuhi dan harapannya benar-benar terpenuhi,
akhirnya teman-teman akan laris. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadi seorang penjual tanpa penolakan. Ingat ada 5. Satu adalah pahami, pahami keberatan atau simak keberatan, benar-benar disimak. Yang kedua adalah ubah keberatannya menjadi ya. Caranya adalah ulangi lagi keberatannya dan kunci dengan solusinya. Dan kalau solusi itu benar-benar solusi untuk orangnya ya, bukan mengkadalin, bukan. Jadi benar-benar solusi. Yang ketiga adalah klarifikasi maksud. Harapannya seperti apa? Pastikan teman-teman bisa memenuhinya. Yang keempat, jadilah orang yang trust. Yang kelima, berhenti menjadi seorang penjual dan tingkatkan diri menjadi seorang konsultan. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung aja komen di YouTube-nya MySoib ini. Insya Allah akan kami balas. Admin akan forward ke saya dan saya akan jawab kepada admin dan akan admin sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi bisnis kita semua. Mudah-mudahan bisnis kita menjadi ladang pahala bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa meraih profit dunia dan juga profit akhirat. Mudah-mudahan kita menjadikan bisnis kita adalah jalan kita untuk kelak bisa bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebanggaan karena ada kontribusi terbaik dari bisnis kita untuk sedekah, untuk wakaf, untuk umat dan sebagainya. Mohon maaf pada salah kata, mudah-mudahan teman-teman bisnisnya tumbuh dan tidak lagi ditolak oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.